Pada video ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas besar mata kuliah pembelajaran mesin dan aplikasi, yaitu tentang perbandingan model machine learning dan deep learning pada sistem deteksi jatuh dengan data radar. Perkenalkan, nama saya Gary Nelson dan rekan-rekan saya pada video ini yaitu Teguh Patriananda dan Justin Karmanta. Jadi pertama, kita awali dengan penjelasan tentang model machine learning yang digunakan. Pada tugas besar ini akan digunakan 5 model machine learning, yaitu SVM atau Support Vector Machine, yang kedua yaitu KNN atau K-Nearest Neighbor, yang ketiga yaitu Random Forest, yang keempat yaitu Naive Bayes Classifier, dan yang kelima yaitu Logistic Regression. Nah, pada tahap pertama kita melakukan import library yang akan digunakan. Yang dimana di sini pertama, karena saya menggunakan Google Colab, maka di sini kita harus mounting drive agar dapat mengakses file-file yang akan digunakan. Yang kemudian kita akan lanjut ke import library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan sklearn. Kemudian kita lanjut ke tahap data preprocessing terlebih dahulu. Yang dimana di sini saya telah mendeklarasi jenis-jenis aktivitas yang akan diklasifikasi seperti bungkuk, duduk, dan jongkok. Dan di sini kita menggunakan time step 40 yang akan digunakan pada proses windowing nanti. Pada tahap ini akan membaca data satu persatu pada foldernya. Kemudian di situ akan dilakukan proses windowing untuk menangkap pola temporal antara frame data dalam satuan waktu. Kemudian data tersebut akan diubah menjadi NumPy array. Di sini juga ada proses labeling untuk proses klasifikasi kemudian. Kemudian di sini akan diubah datanya dan window-nya dan labelnya menjadi NumPy array. Kemudian datanya tersebut akan di split, di mana di sini splitnya menjadi 80% training dan 20% testing. Kemudian di sini ada proses normalisasi atau feature scaling, di mana di sini saya menggunakan standard scaling. Pertama, datanya itu harus diubah ke 2D dahulu, tensor 2 dimensi, kemudian melakukan proses normalisasi. Kemudian karena saya sudah melakukan reshape terlebih dahulu, kita reshape kembali ke tensor 2 dimensi atau data 2 dimensi karena model machine learning rata-rata tidak dapat menerima data 3 dimensi berdasarkan hasil percobaan kami. Maka kami mengubahnya menjadi data berbentuk 2 dimensi. Dan di sini kita dapat melihat bentuk-bentuk datanya seperti yang tadi. Awalnya datanya berupa 3 dimensi, di mana di sini ada n atau jumlah banyaknya data, 40 adalah time steps dalam window-nya, dan kemudian yang 9 adalah jumlah fiturnya. Nah, lanjut untuk model yang pertama yaitu SVM. Tahap pertama yang dilakukan adalah mencari parameter terbaik atau hyperparameter terbaik dalam agar proses training dapat teroptimisasi dengan baik. Kami menggunakan grid search CV di sini, dan di sini dilakukan sebanyak 3-fold cross validation sebanyak 16 kandidat. 16 kandidat itu bermaksud adalah kombinasi dari search parameternya. Dan setelah ditemukan base parameternya, modelnya di training dengan menggunakan parameter tersebut. Dan kemudian kita melakukan model evaluasinya, dan hasilnya adalah ini, yang dimana model menghasilkan akurasi yang cukup baik yang pada 99,94%, dan pada confusion matrix-nya terdapat 3 kesalahan, di mana di sini ada 2 false negatif dan di sini ada 1 false positif. Kemudian lanjut ke model selanjutnya yaitu KNN. Di sini kita juga melakukan processing sama, dan processing sama juga berlaku ke semua model yang lainnya juga. Yang dimana kita melakukan juga mencari hyperparameter terbaik menggunakan grid search CV. Kemudian di mana di sini ada terlihat di mana hyperparameter terbaik. Kemudian kita melakukan proses training pada hyperparameter terbaik yang telah dicari. Dan di sini juga hasilnya juga menunjukkan hasil yang cukup bagus, di mana di sini akurasinya mencapai 100%, dan di mana confusion matrix-nya juga tidak ada kesalahan dalam proses klasifikasi atau hasil proses prediksi. Kemudian lanjut ke proses ketiga,
ini mana kita juga menggunakan grid CV untuk mencari parameter terbaik. Kemudian kita melakukan training dengan parameter terbaiknya. Dan kemudian kita melakukan proses evaluasi lagi, di mana di sini juga menghasilkan hasil yang cukup baik pada 99,89% dan confusion matrix terdapat 6 false negatif. Kemudian untuk model yang keempat, kita juga melakukan grid search CV untuk mencari hyperparameter terbaik. Kemudian kita melakukan proses training dan kita melakukan proses evaluasi. Dan di sini juga terdapat penurunan akurasi dari 3 model sebelumnya, di mana 3 model sebelumnya mendekati 100%. Di sini kita hanya mencapai 93,57%. Di mana di sini terdapat 197 false negatif dan 154 false positif. Kemudian untuk model yang terakhir, kita juga melakukan grid search CV untuk mencari hyperparameter yang terbaik. Kemudian model di training berdasarkan hyperparameter terbaik dan kita melakukan evaluasi. Di sini hasil akurasinya mirip-mirip dengan sebelumnya, yaitu pada Naive Bayes memiliki 93, di sini ada 96%. Dan terdapat 135 false negatif dan 80 false positif. Di sini juga kelihatan bahwa modelnya tidak sebaik 3 model pertama, tapi lebih baik daripada model Naive Bayes. Nah, kemudian kita dapat melihat hasil dari akurasi dari 5 model tersebut, dan kita dapat membandingkan hasil-hasilnya seperti SPM terdapat 99,95% dan KNN 100%, Random Forest 99,89%, Naive Bayes sebesar 93,58% dan Logistic Regression sebesar 96,07%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa model yang terbaik di sini untuk proses klasifikasi untuk sistem deteksi jatuh ini yang menggunakan model machine learning adalah KNN dan diikuti oleh model seperti SPM dan Random Forest. Mungkin untuk model Naive Bayes dan Logistic Regression masih agak kurang untuk proses ini. Mungkin sekian saja untuk bagian yang machine learning, bisa dilanjutkan untuk ke rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur yang digunakan kedua untuk arsitektur deep learning-nya, yakni dengan PCN dengan bidirectional glue dengan tambahan 2 head di sini. Pertama-tama kita gunakan pengecekan dulu untuk library yang akan digunakan, yaitu TensorFlow, Krustunner, NumPy, jadi SciPy-nya. Kemudian setelah itu kita import semua library yang kita gunakan untuk membuat model deep learning ini. Kemudian setelah kita deklarasikan, lanjut di sini adalah kita deklarasikan juga patch dari datasetnya. Nah, di sini ada dataset. Kemudian setelah itu untuk klasisnya di sini di dalam datasetnya ada data bungkuk, duduk, dan juga jatuh dan juga jongkok. Kemudian setelah itu kita declarekan time step atau frame-nya adalah 40, dan di dalam datasetnya adalah ada 9 fitur, yakni adalah X posisi, ya posisi Z posisi, kemudian X, Y, Z velocity, dan juga X, Y, Z akselerasi. Selanjutnya di sini ada pengecekan label, pengecekan data, dan juga untuk label shapes-nya di sini kita baca file-file yang ada di dalam dataset ini. Kemudian setelah itu kita lakukan scaling dengan menggunakan min-max scaler dan kita save untuk hasil scalingnya. Selanjutnya kita lakukan data split di sini. Kita gunakan text size-nya 0,2 atau sekitar 20% data untuk text, dan sisanya 80% untuk training. Nah, dapat dilihat sini trainingnya ada data 21.000 dengan timestamp atau window-nya 40 frame dan juga 9 fitur. Untuk text-nya adalah di 5.464 data. Selanjutnya ini untuk make, ada fungsi untuk make post label seperti ini. Kemudian lanjut, ini adalah untuk fungsi def TCN residual block.
Ini adalah fungsi untuk modelnya juga, di mana ada X sebagai input, filter, kernel size, deletion, dan juga dropout. Untuk karena kita gunakan rest block atau residual block di sini, maka shortcut itu kita gunakan sebagai variabel untuk menampung input nantinya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu, kemudian kita lakukan tahap pertama lakukan konvolusi dengan filter, kernel size, dan padding kausal seperti ini, ditambah dengan deletion rate. Kemudian setelah itu ada relu activation, dropout, kemudian ini juga sama seperti itu. Dan ini untuk shortcut apa stepnya di sini. Dimana shortcut itu sama dengan konvolusi satu dimensi menggunakan filter, kemudian satu paddingnya sama, dan juga ini untuk layer normalization-nya. Kenapa diperlukan shortcut atau residual block? Karena ditemukan beberapa isu untuk vanishing gradient, terutama untuk potensi vanishing gradient di arsitektur yang melibatkan konvolusi seperti itu. Di multi layer perceptron juga sama. Selanjutnya ini untuk dev build model atau fungsi untuk build modelnya. Nah, kami lakukan tuning hyperparameter untuk model ini atau arsitektur deep learning ini, yakni adalah filter dengan hyperparameter nya yakni 32, 64, dan 96 juga 128. Kernelnya juga kita tuning di 35 dan juga 7. Depth-nya kita tuning, dropout-nya juga kita tuning. Kemudian grow units-nya di sini juga kita tuning ada 32, 64, 64, 96, dan 128. Ini seperti filter ya. Learning rate juga kita tuning antara 1E-4 dan 3E-3. Kemudian untuk optimizer juga kita tuning antara Adam, optimizer, dan juga RMS Pro seperti itu. Ini juga untuk postnya juga kita tuning. Selanjutnya X input adalah steps-nya itu adalah time step 40 dengan juga extrain steps yang tadi sudah kita mention. Kemudian dilakukan untuk perulangan di sini untuk TCN bloknya dengan X, filter, kernel, dan juga lain sebagainya sampai dropout yang sudah dituning nantinya. Kemudian ini ada bidirectional groove yang nanti akan memproses hasil TCN untuk temporalnya. Dilakukan concatenate di sini atau pengurutan dua metode pooling, yakni global max pooling dan juga global average pooling. Kemudian nanti akan dilakukan dropout, dan ini adalah salah satu yang teknik yang digunakan untuk menekan false alarm adalah melakukan penambahan dua head seperti ini, event head juga post head. Kenapa ada post head? Itu digunakan untuk tadi menangkap atau melihat temporal yang lebih jauh atau lebih panjang untuk menekan beberapa spike output nantinya yang datanya itu sebetulnya mirip dengan data jatuh. Sehingga nanti model itu akan lebih pintar melihat tidak hanya pada satu sequence begitu atau satu batch, tapi bisa melihat batch lain atau temporal yang sebelumnya begitu untuk melihat apakah ini data jatuh atau tidak. Kemudian kita lakukan tuning di sini menggunakan hyperband untuk tuning hyperparameternya menggunakan crash tuner. Sebetulnya ada beberapa metode lain seperti random search seperti itu. Tapi kita gunakan hyperband di sini. Setelah itu kita nanti dapatkan hasilnya untuk file event head-nya itu di 0,998 dan base-nya itu dapatkan di 0,99932 sekian dengan totalnya 3 jam 5 menit 39 detik untuk learning saja. Kemudian kita lakukan training. Setelah dilakukan training, kita lihat di sini melakukan evaluasi untuk hasil modelnya dengan data yang sudah di-split sekitar 20% tadi, 5 ribuan data, yang kita gunakan confusion matrix. Confusion matrix-nya memperlihatkan bahwa untuk true label jatuh, di sini diprediksi jatuh adalah 1482 data. Dan ada dua data yang miss prediksi gitu ya, salah diprediksi. Dan untuk true label tidak jatuh non fall di sini diprediksi non fall ada 3.979 data diprediksi betul dan hanya satu data yang diprediksi salah.
Dan berikut adalah untuk matriks evaluasinya. Precision recall advance scoring semuanya di 100%, akurasinya juga di 100%. Kemudian setelah kita lakukan ini, kita simpan datanya, kita simpan modelnya untuk kita implementasikan dalam real-time implementasi nanti. Sekian untuk model yang ini, silakan untuk rekan saya dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya masuk ke penjelasan coding untuk model GRU atau Get Recurrent Unit. Dan pertama-tama kita bisa dilihat di sini itu untuk library-nya yang kita gunakan ada NumPy, TensorFlow, Keras model. Keras layers itu ada beberapa, tapi saya yang pakai cuma GRU aja. Nah, yang di sini. Nah, itu yang di atas itu ada sisa-sisa buat bekas kemarin. Dan kemudian di sini ada base directory-nya untuk untuk directory folder codingannya. Dataset path-nya itu yang ini, dataset yang di sini. Kalau kelihatan, nah ada 4 folder untuk kelasnya juga. Nah, untuk kelasnya ada bungku, duduk, jongkok, dan jatuh ada di 4 sini. Dan masing-masing kelasnya ada 10 subject. Dan setiap subjek itu ada kira-kira ada 20 sampai 10 dataset. Dan untuk time step-nya kita menggunakan yang 40 time step. Kenapa pakai 40? Karena kita kemarin udah melakukan penelitian dan riset menggunakan time step dari time step 10 sampai 50 dan kita mendapatkan time step yang paling optimal itu di 40, yang paling baik. Nah, kita buat array kosong untuk data dan label untuk labeling nanti. Nah, untuk codingan ini untuk membaca, untuk ini masuk ke kelas folder kelasnya, ini untuk masuk ke folder subjeknya, dan untuk di sini untuk labeling per 40 time step. Jadi setiap 40 time step itu dia akan memberikan labeling yang sesuai dengan aturan ini, di mana label kalau 1 untuk jatuh dan 0 untuk tidak jatuh. Dan di sini kita mengkonversi dari NumPy ke NumPy array, dari data yang sebelumnya ke NumPy array. Dan ini untuk ngecek aja kalau datasetnya ada apa enggak. Dan kita masuk ke scaling. Itu kita menggunakan minimax scaler dan di reshape dan data scale. Dan kita juga membuat satu file untuk scalernya dengan nama scaler for DL model.pickle. Dan kita melakukan proses split data ke train, test, dan ya kita menggunakan fungsi train, test, split dengan test size untuk testing data itu 20% dari 100%. Dan random step-nya kita menggunakan 42 dengan yaitu default-nya. Dan ada beberapa referensi mengatakan bahwa random step 42 itu paling bagus. Nah, ini tidak penting untuk print data saja. Ini juga total data yang kita gunakan untuk train total data sebelum display itu ada 27.000. Kalau udah display train tambah dengan tes itu ada 21.855 untuk train data, dan test data ada di 5.464. Dan nah, di sini kita masuk ke model GRU-nya. Nah, di sini ada sama seperti tadi library, tapi ini ada GRU soalnya saya menggunakan GRU. Dan ini untuk model build-nya kita awalnya untuk tuning hyperparameter GRU dulu dan agar mendapatkan parameter dan model terbaiknya sesuai dengan data yang kita masukin. Nah, dengan uniknya kita ada di minimal value 32 dan maksimal value 256 dengan kelipatan 16 step. Dan untuk activation-nya ada 2 pilihan, ada Tanha dan Relu. Dan untuk di dropout itu gunanya biar gak terlalu berat modelnya dan juga gak terlalu overfit. Dropout-nya ada di minimal value-nya di 2,2 dan maksimumnya 0,6 dengan kelipatan 0,1. Dan untuk dense layer-nya kita menggunakan sigmoid karena hanya 2 kelas, 1 dan 0.
maka kita menggunakan Sigmoid. Kalau 3 kelas kita bisa menggunakan Softmax. Dan untuk optimizernya, compile optimizernya kita ada 2 pilihan, yaitu Adam dan RMSprop. Nah, mungkin begitu saja. Nah, untuk tuningnya kita menggunakan kelas tuner atau KT. Kita menggunakan, kita objektifnya itu mencari validation accuracy dengan max epoch 20, faktornya 3, directory-nya kita yang ini masukin hasil tuningnya. Dan ini kita search-nya, dan base modelnya nanti kita bakal di-train ulang dan ngeprint beberapa hyperparameter yang kita tuning dengan yang terbaiknya. Gunanya berapa, aktivasinya apa, dropout-nya berapa, optimizernya juga apa. Dan kita juga ngeprint akurasinya. Nah, di sini ada hasil dari tuningnya. Kita ada 30 trial dengan best validation accuracy-nya di 99,78%. Dengan tuningnya selama 3 jam 42 menit, kita mendapatkan best Jaru units-nya, neuronnya di 176 units. Activation-nya terbaik itu di ReLU, dropout-nya 0,2, dan optimizer-nya RMSprop. Dan ini untuk bukan training sih, untuk masukin batch hyperparameternya, masukin ke dalam, dimana di sini ada gunanya tadi mencari yang terbaik di 176, activation-nya value, dropout-nya 0,2, dan optimizer-nya RMSprop. Dan kita akan training dan mendapatkan akurasi dan validation akurasi terbaik di 98,95. Untuk training akurasi dan validation tes akurasinya di 99,1%, dan final validation akurasinya di 99,1% juga. Dan ini adalah plot hasil akurasi training dan validation-nya. Dan untuk confusion matrix-nya lumayan bagus dengan precision 3 jatuhnya di 99%, jatuhnya di 98%, dan recall-nya juga sama. Advanced score juga sama dengan total datanya 5.464 untuk testing datanya. Paling sekian dari presentasi tugas besar kami untuk comparing machine learning dan deep learning model untuk fault detection. Sekian, terima kasih.